Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait langkah terakhir Kemenpan RB dan BKN untuk mengangkat sahabat-sahabat honorer menjadi P3K setelah resmi ditutup untuk P3K 2024 tahap kedua. Berikut ulasan lengkapnya. Terbaru langkah terakhir Menpan RB untuk angkat honorer jadi P3K setelah tahap 2 ditutup. Pemerintah resmi menutup pendaftaran P3K tahap kedua tanggal 20 Januari 2025, satu minggu yang lalu. Namun masih ada kabar baik bagi tenaga honorer yang belum terakomodir dalam seleksi ini, terutama untuk sahabat-sahabat yang belum bisa mendaftar di P3K tahap kedua tahun 2024. Pemerintah terus berupaya menata tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN agar bisa dianggap menjadi ASN. Menpan RB Rini Wijanti menegaskan bahwa berbagai kebijakan telah disiapkan untuk menuntaskan penataan tenaga honorer. Sebelumnya banyak tenaga honorer yang tidak lulus seleksi tahap 1, salah satunya karena tidak tersedia formasi yang sesuai. Sebagai solusinya, pemerintah menghadirkan skema P3K paruh waktu untuk mengakomodir mereka. Solusi bagi honorer yang tidak memiliki formasi, Menpan RB mengeluarkan kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, tapi tidak dapat mengikuti seleksi karena alasan formasi. Mereka akan dimasukkan dalam sistem melalui mekanisme formasi tampungan yang disesuaikan dengan kualifikasi unit kerja masing-masing. Berikut beberapa jabatan yang tersedia: pengelola umum operasional kualifikasi SD atau SMP, operator layanan operasional kualifikasi SMA, pengelola layanan operasional kualifikasi D3, penata layanan operasional kualifikasi minimal S1 atau D4. Tenaga honorer yang masuk dalam kategori ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, dan instansi terkait dapat menyesuaikan kebutuhan jabatan mereka saat pengusulan nomor induk P3K. Sekedar bocoran juga ya sahabat-sahabat, melalui Menpan RB juga terkait dengan pelaksanaan P3K tahap kedua ini sudah resmi ditutup, dan untuk hari ini adalah seleksi administrasi untuk P3K tahap kedua. Namun untuk sahabat-sahabat yang belum bisa mendaftar sampai tahap kedua ini dan setelah ditutup, itu akan ada susulan yaitu P3K paruh waktu, pengangkatan ataupun pendaftaran P3K paruh waktu nanti setelah susunan untuk pelaksanaan P3K tahun 2024 selesai. Selanjutnya untuk skema paruh waktu yang perlu diketahui lagi sahabat-sahabat, skema P3K paruh waktu terkait dengan ataupun berdasarkan pada Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kebijakan ini menjadi solusi alternatif bagi tenaga non-ASN yang sudah masuk database BKN namun tidak lolos seleksi CSN baik CPNS maupun P3K. Mereka akan secara otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa mendaftar kembali di P3K tahap kedua. Kategori tenaga honorer yang bisa masuk di skema ini antara lain sudah mengikuti seleksi CSN tetapi tidak mendapatkan formasi, mendaftar CPNS 2024 tetapi tidak lolos tahap akhir, mengikuti seleksi P3K 2024 namun tidak tersedia formasi, terhambat pengangkatan karena keterbatasan anggaran instansi. Syarat menjadi P3K paruh waktu antara lain, untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga honorer harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, terdaftar dalam database BKN atau memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, memiliki jasa sesuai dengan jabatan yang dilamar, telah mengikuti seleksi ASN 2024. P3K paruh waktu akan diberikan upah yang sesuai dengan anggaran instansi terkait dan minimal sama dengan gaji yang diterima saat masih berstatus non-ASN. Lalu bagaimana untuk sahabat-sahabat honorer yang tidak masuk di database BKN? Itu akan ada P3K 2025 yang akan dilakukan di akhir tahun 2025 ini. Informasi yang kita dapat dari BKN maupun dari jajaran Menpan RB. Masa kerja awal ditetapkan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga mereka memenuhi syarat untuk menjadi P3K penuh waktu. Kategori honorer yang tidak bisa diangkat, meskipun pemerintah berkomitmen menyelesaikan penataan honorer, ada beberapa kategori yang tidak bisa diangkat sebagai P3K. Yang pertama, sudah mencapai batas usia pensiun, tidak memenuhi syarat usia berdasarkan Kemenpan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 23 yang mewajibkan minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatannya dilamar. Selanjutnya, memiliki catatan pelanggaran disiplin di instansi tempat bekerja, dampak positif reformasi birokrasi. Dalam rapat dengan DPR, Menpan RB mengatakan bahwa reformasi birokrasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya indikator adalah peningkatnya efisiensi dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau PDN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau informasi terbaru hanya di Ardhiko Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.